Sebuah mahakarya satu dekade iPhone. Seberapa layak iPhone X di 2022? Stay tuned on Hey Dido Channel. iPhone X pertama kali diperkenalkan pada September 2017 lalu. Ya, 2 tahun sebelum Corona launching. Oh iya, sebelum pada nanya, gue beli iPhone X ini seharga Rp3.650.000 dengan size 256GB. Masih lengkap, mulus banget. Battery health-nya masih 90%. Ini tuh bekas dipakai seorang bos yang pemakaiannya apa adanya dan tiap tahun beliau ganti. Oke, balik lagi kita bahas. Kehadiran iPhone X ini sempat menghebohkan jagat per-HP-an karena menghadirkan notch pada desainnya. Banyak yang nggak suka karena notch itu memangkas bagian atas layar. Tapi nggak sedikit juga yang ngerasa fan-fan aja, termasuk gue. Kompetitor Apple bahkan menjadikan notch ini sebagai guyonan pada iklan produknya. Bukan sekedar gaya-gayaan, ada banyak banget sensor di balik notch pada iPhone X ini. Paling jelas ada kamera, speaker, sama dot projector buat Face ID. Nah, teknologi Face ID ini pertama kali dikenalin pada iPhone X ini. Fungsinya buat security system iPhone kita. Kegunaannya banyak banget, mulai dari Face Unlock sampai buat authorization berbagai macam transaksi. Sampai sekarang nggak pasti Face ID ini udah generasi keberapa. Terakhir di iPhone XS udah pakai generasi kedua. Kalau ada yang tahu, teman-teman boleh kasih tahu gue di kolom komentar ya. Selain iPhone X, Google Pixel been using the same technology pada line-up Pixel 4-nya. Tapi dihentikan pada generasi berikutnya karena nggak kepake banget guys. Kurang dukungan ekosistem. Desain iPhone X ini menurut gue adalah masterpiece dari Apple. Sampai sekarang masih kelihatan elegan. Apple emang gila banget sih bikin desain produk-produknya sebagai fashion device. Setiap detail dari bentukan sampai materialnya dipikirin. Alhasil, selain enak dilihat, iPhone juga punya build quality yang fungsinya nggak asal-asalan. Kemewahan yang bisa gue nikmatin sampai sekarang adalah framenya yang terbuat dari stainless steel. Paling bagus yang warna white ini, karena finishing framenya dibikin chrome. Pas dipegang, ada sensasi dingin-dingin di tangan dan nggak licin. Dimensi iPhone X ini pas banget buat digenggam sama satu tangan. Bikin gue nggak ribet ngoperasiinnya. Yang paling asik dari pakai iPhone adalah ketersediaan case-nya yang beragam, baik dari Apple ataupun dari berbagai macam brand lainnya. Dari yang murah meriah sampai yang mahal banget. Bahkan yang lebih mahal dari iPhone-nya pun ada. Pada iPhone X ini gue pakai clear case dari Nomad. Cakep banget, sebagian dari belakangnya dari kulit asli. Sebagian lainnya lagi dari plastik transparan yang bikin logo Apple-nya kelihatan estetik banget. Sedangkan seluruh bagian yang melindungi frame iPhone ini terbuat dari rubber yang bikin gripnya jadi nyaman. Trust me, using the original stuff punya experience yang berbeda. Even ini iPhone lawas, rasa percaya diri dan kelas lo bakal meningkat. Case ini gue dapetin dari Digi1 Store. Buat teman-teman yang cari case atau aksesoris iPhone keren dan original, boleh klik linknya ada di deskripsi ya. Internal memori iPhone X ini cuma ada dua pilihan, 64GB dan juga 256GB. So I'm so lucky, I got the highest one. RAM-nya cuma seiprit, cuma 3GB. Buat teman-teman yang nunggu tes gaming bisa stop sampai di sini karena gue cukup tahu diri dengan kondisi mobile gaming saat ini dan keterbatasan iPhone X yang bakal gue jelasin lebih rinci. Fitur andalan flagship tentu aja ada di iPhone X ini. Wireless charging, dust and water resistant, IPX67. Fitur tambahan lainnya juga lengkap. NFC, dual speaker stereo, pokoknya buat kebutuhan sehari-hari udah ditunjang banget. iPhone X ini adalah iPhone pertama yang menggunakan panel layar AMOLED. Di tahun 2022 kualitasnya masih bagus, adem di mata. Dengan resolusi di atas Full HD dan bentangan luasnya 5,8 inch, dia punya kerabatan 458 ppi. Ada fitur menarik lainnya kayak HDR10 dan Dolby Vision. Cuma nih kecerahannya kurang buat zaman sekarang, cuma 625 nits. Alhasil rada struggling pakai di outdoor di bawah sinar matahari yang terik. Speaker iPhone X ini kurang cakep ya, agak cempreng, jadi buat nonton film tuh kurang nyaman aja buat gue. Malah lebih bagus speaker Pixel 4a 5G yang ada di kelas mid-range. Something you know that been 40 minutes now. I gotta quit. Guess I did it for the hell of it. Blinded by the last night I said some shit I can't take back. A little bit of something you know that been 40 minutes now. I gotta quit. Guess I did.
Oh iya, gue ada coba tes Antutu buat tes benchmarking nih. Hasilnya iPhone X ini punya skor 361690. Lumayan lah buat daily dengan casual use aja. Baterai iPhone X ini kecil banget, cuma 2716 mAh. Fast chargingnya juga cuma 15 watt, sedangkan wireless chargingnya cuma 7,5 watt. SoC yang gue dapetin dari kesehatan baterai 90% ini adalah 4 jam 12 menit. Masih sangat oke buat menemani hari-hari gue dengan catatan nggak main game ya. Nah, seperti biasa, di akhir gue bahas kamera performance. iPhone X dibekali dua buah kamera di belakang yang desainnya sempat jadi trendsetter atau sumber inspirasi dari brand-brand lainnya. Main kameranya beresolusi 12 megapiksel dengan aperture 1.8 dan luas lensanya 28 mm dengan OIS. Di tahun 2022 kamera ini tentu aja udah nggak superior lagi ya. Minusnya fitur Smart HDR bikin hasil foto di iPhone X ini kurang maksimal pada foto yang kondisi cahayanya berlawanan dengan kamera. Kita harus benar-benar ada di posisi yang kondisi cahayanya menguntungkan kalau mau hasil fotonya benar-benar bagus. Kamera keduanya adalah kamera tele 2 kali optical zoom. Resolusinya sama, yaitu 12 megapiksel dengan aperture 2.4 dan lensanya 52 mm. Hasilnya bagus asal kondisi cahayanya cukup. Kalau enggak ya hasilnya burik abis. Hasil portrait mode-nya cukup rapi tapi tetap kesulitan membuat cutting edge-nya kalau ada objek-objek halus atau kecil. Kombinasi kamera wide dan tele tentu aja bikin gue kurang betah karena in daily use gue lebih sering menggunakan ultra wide kamera buat foto landscape dan juga ruangan-ruangan. iPhone X juga nggak ada fitur night mode-nya dan buat mengakalinya gue pakai Neural Cam. For your information, Neural Cam ini aplikasi semacam Gcam-nya iPhone tapi berbayar. Hasilnya kurang konsisten sih, kadang bagus, kadang enggak. White balance-nya juga lari-lari. Sekarang aplikasi ini udah jauh lebih baik karena banyak fitur tambahan. Hal yang paling bisa dinikmati dari kamera iPhone X ini adalah perekaman video dan juga IG story-nya. Ya masih bisa juara lah di compare dengan beberapa flagship Android. Nih, lihat hasil cinematic video dan juga IG story-nya. Finally, after 2 years, this is only stay inside the drawer. It's now the time to disable this. Kesimpulan dari video ini buat teman-teman yang lagi kepengen banget beli iPhone X di tahun 2022 buat daily use adalah gue sarankan buat hati-hati banget cari barang second karena pastinya di pasar udah sangat langka nemu iPhone X dengan kondisi prima dan serba ori kayak gini. Untuk pemakaian hari-hari iPhone X masih bagus dan berkelas asal nggak dipakai buat main game. Mengingat kapasitas baterainya yang kecil dan baterai manajemennya juga nggak sebagus iPhone 13 series. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa di like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. See you on the next video. Gue Dirot, Caps. Assalamualaikum.